Katera sendiri dia bicara ya. Bicara. Kalau saya dia kasih tunjuk gambar. Makanya saya tidak mau ke di situ. Kalau bicara, oke, saya welcome kalau dia bicara. Saya bisa pakai sapunya naluri sendiri untuk mengartikan dia punya bahasanya. Tapi kalau untuk gambaran, saya tidak suka. Karena contoh yang di Payung kemarin tuh ada yang kasus pembunuhan. Dia dibunuh di sana. Dan saya lihat yang bunuh siapa, pembunuhannya bagaimana. Sudah ada beberapa perempuan yang ngejaga di situ. Jadi ya, kalau bisa dibilang itu udah kayak pagar ayu ya. Iya. Ya. Kayak sarang ya. Iya, tahu. Intinya ada empat orang yang kayak bisa dibilang kayak model kuntilanak, tapi dia lebih besar. Badannya itu lebih besar dibanding yang cewek-cewek yang ngejaga samping-sampingnya ini. Dia itu ketawa. Begitu saya lewat dia ketawa kayak cuma gitu-gitu. Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Cineart Production. Jadi di sini kita lagi di acara Hobar, yaitu horor bareng Cineart. Perkenalkan, saya di sini host baru. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Maharani. Di sini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sesuai requestan kalian di komentar-komentar sebelumnya, yaitu ada... Oke, perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya diundang karena kemarin katanya ada yang mencari saya. Jadi saya hadir di sini ya. Luar biasa ya. Terima kasih atas requestan kalian semua yang ada di komen. Jadi gimana nih, Kak? Kira-kira apa aja kegiatan kayak kesehariannya? Terus itu sih, apakah masih ngampus atau kakak sudah semester berapa sekarang? Saya sekarang masuk semester 8, jadi sekarang lagi nyusun proposal. Nyusun proposal. Ya, sambil bantu kakak ada jualan di pasar, jadi pagi saya ke pasar, siang lanjut susun proposal. Oke. Jadi di sini kan saya sebagai host baru nih, Kak. Ya. Di sini kita mau ngebahas, siapa tahu kakak sendiri ada pengalaman-pengalaman horor kayak misalnya dari kecil ataupun ada di pengalaman horor kayak di kampus ataupun di rumah. Mungkin kakak bisa ceritakan dulu. Tapi sebelumnya guys, saya di sini mau mempertegas ya, bukan mempertegas, memperjelas mungkin. Di sini dari video sebelumnya terserah itu kalian mau percaya dan tidak percaya, karena kalau untuk membahas mistis sendiri kan itu bukan ada dan tidak ada. Mereka itu ada. Tapi tinggal kalian sendiri yang dari individu sendiri yang mikir kayak mereka percaya, kalian percaya dan tidak percayanya. Seperti itu. Jadi untuk komentar-komentarnya terima kasih. Kalau memang menurut kalian saya masih ada kurangnya, tolong diajari lagi lah. Seperti itu. Kalau memang menurut kalian saya mengada-ngada atau mungkin kayak kayaknya enggak deh, kayaknya enggak benar deh, mungkin itu terserah dari kalian guys. Karena di sini karena dari video sebelumnya saya diundang hanya sebagai narasumber. Seperti itu. Saya menceritakan apa yang menurut saya, pengalaman horor saya, apa yang saya alami. Ya seperti itulah pokoknya. Tapi terserah dari kalian mau percaya dan tidak percayanya, itu kembali lagi kepada kalian. Seperti itu. Jadi kalau menurut kalian saya bohong, atau menurut kalian saya kayak, apa sih, ini nggak bener deh. Ya sudah, itu kembali lagi dari kalian. Kan kalian yang menonton, kalian yang menilai, saya hanya menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, keseharian saya, seperti itu. Ya beginilah saya. Kalau kalian mau tahu. Seperti itu. Makasih. Kembali lagi bersama kakak. Kalau kira-kira pengalaman horor apa nih yang kakak pernah rasain dulu? Kayak misalnya, mungkin kakak mengenal horor nih kayak mistis nih dari mana? Oke. Sebenarnya kalau masalah horor dan mistis saya kurang begitu paham sekali sih, karena kebetulan kan saya masih menerka-nerka, maksudnya masih belajar lah. Cuman kalau dibilang itu saya dari kira-kira kelas 4 SD.
kelas 4 SD. Ya. Itu kenapa tuh, Kak? Saya kelas 4 SD itu sempat mungkin dipikir secara logika nggak mungkin sih. Maksudnya saya bisa berada di luar rumah sekarang jam 1 malam. Padahal sebelumnya saya di rumah, di dalam rumah. Cuma jam 1 malam terus saya ada di luar rumah. Jadi, Dan itu lagi berjalan. Begitu. Mungkin orang pikir, oh itu mungkin tidur jalan. Kan ada tuh penyakit yang itu. Cuman kalau dibilang begitu berarti kan harusnya pintu terbuka atau segala macam terbuka. Posisinya nih pintu dan jendela semua terkunci. Jadi Kakak tiba-tiba di luar rumah? Ya. Sebenarnya saya nggak tahu kalau saya di luar. Cuman yang saya tahu tuh saya dibawa sama anak kecil. Ya, sepantaran saya waktu masih SD sekarang segini. Makhluk. Dia tuh orang. Saya kurang tahu masalah itunya sih, karena kan saya masih awam saat itu. Jadi anak itu tuh lebih tinggi saya lah. Saya waktu itu masih kelas 4 SD segini lah kalau tidak salah. Terus saya diajak, ayo ikut saya. Katanya mau kemana? Ikut saja. Di situ saya nggak mau. Cuman saya nggak bisa minta tolong, tidak bisa. Teriak tidak bisa. Baca doa juga tidak bisa. Akhirnya sudah mau tidak mau saya ikut. Kebetulan orang tua saya, ibu saya itu mau ke kamar mandi. Kan saya punya rumah tuh kamar mandinya pisah dengan rumah. Jadi dipisah gitu, ya, beda ya? Jadi beda. Kamar mandi sendiri, di rumah sendiri. Jadi pas dia buka pintu, dia tarik saya. Terus tiba-tiba saya kebangun tuh, langsung saya lihat saya ada di luar rumah. Dan ibu saya tanya, kamu kenapa di luar? Bagaimana kamu keluar? Sedangkan pintu dikunci nih. Jadi kuncinya tuh dari dalam, kunci dari dalam. Nggak bisa dikunci dari luar juga. Sebenarnya bisa dikunci dari luar, cuman masalahnya ibu keluarkan dari dalam. Yang buka pintu, kuncinya dia. Sedangkan saya ada di luar. Itu, mulai dari situ saya mulai penasaran. Siapa yang ngajak saya? Mulai dari situ saya mulai belajar lah dari YouTube, internet, buku-buku. Terus kelas 5 atau kelas 6 awal itu saya hampir mati di kali. Jadi posisinya saya kejebur, dan pada saat itu saya nggak bisa berenang. Bahkan sampai sekarang juga saya masih belum terlalu jago berenang lah. Jadi saya kejebur, masuk di kali, kemudian saya timbul dan sepeda tiba-tiba jatuh menimpa saya. Harusnya kalau secara logika itu saya bakalan tenggelam. Iya, karena nggak bisa berenang. Ya. Terus kedua dihantam lagi dan hantamannya tuh pas di kepala sama di dada. Jadi tambah ke dalam. Cuman saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa berada di pinggiran kali tersebut. Dan alhamdulillah sehat-sehat aja. Hanya sepedanya aja yang masih tertinggal sampai sekarang. Jadi maksudnya Kakak tuh nggak tahu berenang, tapi tiba-tiba maksudnya nggak tahu bagaimana caranya bisa sampai ke pinggir gitu. Iya. Dan itu ada arusnya nggak? Tidak ada. Harusnya tenggelam dong. Harusnya tenggelam karena posisinya saya hanya lihat sepeda itu jatuh, habis itu saya gelap. Tapi tiba-tiba saya ada di pinggir. Nggak ada Kakak tanya kayak siapa yang nolong gitu? Nggak ada. Memang saya waktu itu jatuh, ada teman perempuan yang lihat. Dia panggil saya punya keluarga. Cuma pas keluargaku datang, saya udah ada di tepi. Dan itu bukan minggir ya, di atas. Udah di atas paritnya gitu. Udah di kering-keringan. Itu. Mulai dari situ saya mulai makin penasaran. Akhirnya saya belajar lah dari segala jenis. Bahkan saya sempat ikut beberapa perguruan. Ya walaupun nggak sampai akhir lah, hanya coba-coba saja. Akhirnya saya mulai paham dengan barang-barang gitu. Cuman untuk sampai sekarang saya bukan menghindar dari mereka. Dibilang menghindar tidak, dibilang tidak menghindar. Jadi gini, kalau saat ada teman yang kesurupan dan saya rasa tidak bisa backup saya tidak mau bantu. Saya lebih baik menghindar. Jadi Kakak sendiri bisa kayak misalnya ada orang yang kesurupan, Kakak sendiri bisa di pribadi sendiri bisa bantu atau tidak? Bisa, kalau hanya untuk kasih keluar bisa. Kalau untuk magar kembali, saya masih belum terlalu bisa. Mungkin saya bisa lakukan, cuman saya tidak tahu itu pagaran saya tuh efektif, kuat atau tidak, saya kurang tahu. Dia bakal masuk lagi atau ya. Kayak gitu. Karena seperti yang Kakak Tiara sendiri cerita waktu kemarin tuh di video sebelumnya kan, yang di payung tuh. Itu juga kan saya termasuk salah satu di situ.
Nah, mungkin kakak bisa jelaskan kan sebagai saksi ya, kalau bisa dibilang saksi. Karena waktu itu kan posisinya saya tidak sadar. Mungkin kakak bisa jelaskan itu situasinya kayak gimana? Karena banyak mungkin di video sebelumnya banyak yang mereka yang tidak percaya bakal ada kesurupan massal seperti itu. Ini sebelumnya sama cerita dari awal atau mau pertengahan aja? Mungkin bisa dari awal. Oke, kalau dari awal itu kan kita waktu itu kegiatan LK1 ya. Iya. Nah, LK1 kan kita adakan 3 hari. Ya kan, di hari terakhir itu kita outbound. Nah, kita outboundnya ada di Pantai Payung. Nah, kita tuh sebenarnya mau adakannya pagi, cuman mereka kan ada yang Nasrani ada ibadah. Akhirnya kita mulai setelah mereka ibadah, itu jam 10. Jadi jam 10 tuh kita sudah datang dan segala macam. Kita mau jalan, cuman ada dosen yang mau datang. Oke lah, kita tunggu sampai sekitaran jam setengah satu. Setengah satu ini dosen belum ada yang datang. Akhirnya sudahlah, kita jalan saja sudah. Nanti kalau memang ada dosen, dari dosen menyusul. Toh kalau kita terlalu lama nanti takutnya keluarnya malam. Dan ternyata betul, kita masuk tuh setengah satu jam satuan dengan 10 kelompok. Ya kan? Nah, itu tuh posisinya saya berada di pos bayangan. Saya berada berbeda dengan yang lain. Yang lain mungkin didampingi 2-3 orang, saya sendiri. Oh, yang di pos di bawah saya ya? Iya, di pos 4. Antara pos 3 dan pos 4. Saya berada di tengah. Ada kayu-kayu di jalur. Saya di situ karena kebetulan waktu saya di pos 3 sudah terlalu ramai. Akhirnya saya naik ke pos 4. Saya niatnya mau bantu di pos 4 nih, karena di pos 4 kan perempuan semua. Cuman karena terlalu lama di pos 4, tapi terlalu cepat di pos 3, akhirnya banyak yang numpuk. Akhirnya mau nggak mau harus di stop. Ya sudah, saya beranikan diri untuk nyetop sendiri. Di situ tuh banyak sekali yang ngawasin. Di saya tuh banyak sekali yang ngawasin. Makanya saya dibilang saya berani, enggak juga. Dibilang takut, tidak juga. Karena gini, kalau saya sudah melihat barang begitu tuh, saya malasnya bisa merambat. Kayak dia sebelumnya tuh kenapa bisa ada di situ. Berarti kakak sendiri bisa komunikasi ya? Kalau komunikasi sekarang bisa. Karena ketika kita survei pertama itu yang kemarin di Payung, ya, memang saya ada melihat beberapa makhluk di situ. Yang seperti kakak juga bilang, kalau kita lihat makhluk begitu, mereka coba komunikasi benar. Ya. Karena untuk kayak saya sendiri, kan saya tidak belajar ilmu. Saya tidak ilmu. Beda mungkin dengan kakak kan mencari. Ya, betul. Kakak bisa mengakui kakak mencari. Iya, saya cari. Nah, beda dengan saya, karena kalau saya bukan ilmu. Itu. Saya itu dikasih. Saya dikasih dan saya sudah ada bawaan sendiri memang. Ya. Jadi kalau mau dibilang barang itu bisa, saya bisa lihat, saya bisa komunikasi, dan nggak enaknya ya yang seperti kakak bilang itu, ketika kita melihat mereka kayak ini loh saya, tapi nggak semua kayak gitu. Ada yang beberapa yang kalau kita lihat mereka kayak kenapa kamu lihat saya? Kenapa? Ada masalah apa kamu lihat saya di sini? Emangnya saya salah di sini? Ada yang beberapa begitu. Jadi nggak semua makhluk dibilangnya mereka mau komunikasi dengan kita, enggak. Ada yang beberapa memang terganggu seperti itu. Ya, betul. Seperti yang kakak bilang tadi. Jadi kakak sendiri bisa komunikasi. Bisa, walaupun sebenarnya sama tanya ini kakak Tiara komunikasinya tuh secara langsung atau harus ada perantara? Contohnya kayak dia ke tubuh orang atau bagaimana? Saya secara langsung. Berarti kita sama. Saya juga bisa komunikasi secara langsung. Cuman yang saya nggak suka kalau komunikasi secara langsung tuh mungkin dia welcome atau nggak welcome itu terserah lah. Saya malas lihat sejarahnya. Kalau saya malah tertarik dengan apa yang mereka ceritakan. Kalau memang ada beberapa cerita yang menurut saya kayak nggak penting, karena menurut mereka tuh malah mau minta tolong ujung-ujungnya. Kayak gitu. Saya malas. Jadi kalau yang saya nangkap, kalau kayak yang di Payung itu mereka lebih ke ngikut, mau ngikut.
mau ngikut dan mau kasih tahu kayak ini loh, saya di sini loh, saya punya pasukan ini loh, seperti gitu. Itu yang saya tangkap kalau di payung. Beda dengan mungkin di kampus sendiri. Makhluk yang di kampus dengan makhluk di payung beda, sangat beda. Karena mereka hitungannya kuat energinya di pantai. Kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri. Dan kalau memang mereka mau komunikasi pun, yang saya bukan benci sih, saya welcome. Memang mereka cerita apa saya welcome. Cuma nggak enaknya itu karena kadang saya nggak ngerti bahasanya. Jadi bahasanya tuh kayak bagaimana ya? Dipotong. Inti-intinya aja. Intinya aja yang dia ngomong, kayak misalnya dia mau minta tolong, tapi dia minta tolongnya tuh bahasanya tuh kayak misalnya saya di sini mati gitu. Saya di sini mati, tidak suka. Saya bilang, apa yang kamu ngomong, saya nggak ngerti gitu loh. Berarti kalau Kakak Tiara sendiri dia bicara ya? Bicara. Kalau saya dia kasih tunjuk gambar. Makanya saya tidak mau di situ. Kalau bicara, saya welcome kalau dia bicara. Saya bisa pakai saya punya naluri sendiri untuk mengartikan dia punya bahasanya. Tapi kalau untuk gambaran, saya tidak suka. Karena contoh yang di payung kemarin tuh ada yang kasus pembunuhan. Dia dibunuh di sana. Dan saya lihat yang bunuh siapa, pembunuhannya bagaimana. Cewek atau cowok? Cowok. Yang saya lihat di sana tuh ada 2 cowok yang selalu ngawasin saya. Itu 2 cowok dan yang satunya dibunuh. Kalau yang satunya ini dia tidak menunjukkan gambarannya di saya karena saya tidak suka komunikasi kalau dia nunjuk gambar. Dia kasih ceritanya langsung gambar. Saya nggak suka karena saya tidak terlalu senang lihat darah manusia. Iya. Oke. Gitu. Jadi yang Kakak lihat di situ ada 2 cowok. Iya. Dibunuh. Satunya dibunuh, satunya? Yang satunya saya tidak tahu karena dia tidak menunjukkan jadi cuma ceritanya. Sosok aja. Dia kasih tunjuk. Saya ada 2 nih di sini. Tapi yang kasih tunjuk ceritanya itu hanya 1. Yang satunya entah itu ceritanya saya potong sendiri atau dia tidak cerita, saya kurang tahu. Karena saya lihat habis pembunuhan saya tidak mau, saya langsung cut. Ya, ini ada juga nih kemarin kan pas kita survei yang saya ceritakan bilang saya di bagian belakang itu sebenarnya ada sosok juga anak kecil, cewek. Jadi cewek. Dia tuh kalau misalnya saya berdiri mungkin dia segini kan? Ya segini lah, segini cewek. Jadi dia tuh jauh, nggak tahu dia jauh karena saya cuma dengar suaranya aja. Dia cuma bilang hai gitu. Tapi saya balik belakangnya tuh nggak ada. Terus pikirku, saya lihat ini siapa, takutnya kan suara teman atau gimana. Jadi yang saya lihat itu di situ ada anak kecil perempuan, kakinya itu hilang sebelah kiri. Kakinya itu hilang sebelah kiri. Saya tanya dia, kenapa? Ada yang mau dicerita tidak? Saya tanya. Jadi kenapa saya menjaga jarak antara pas kita lagi survei itu, menjaga jarak antara barisannya kakak tingkat yang di depan dengan barisannya saya sendiri, karena saya coba komunikasi dengan yang di belakang. Saya coba lihat ada nggak yang di sini makhluknya yang mengganggu. Dan kalau menurut saya mengganggu banyak. Cuma yang saya tertarik dengan si anak perempuan ini karena kakinya hilang sebelah kiri. Saya nggak tahu itu dipotong atau bagaimana. Saya tanya, kenapa? Ada yang mau dicerita? Dia bilang, tidak, saya cuma suka ikut saja. Gitu. Jadi dia ini sosok yang memang kalau menurut saya itu sudah lama di situ. Kalau ceritanya dia tidak mau menceritakan sama sekali. Saya berusaha untuk tanya dia kayak, kenapa? Ada yang mau dicerita tidak? Tapi dia cuma bilang kayak, saya suka ada yang masuk di sini. Saya suka ada teman kayak gitu. Intinya aja dia nggak mau ceritain kenapa kakinya hilang atau kenapa dia bisa mati. Dan matinya kayaknya bukan di situ. Dia mati hanyut apa? Enggak. Kalau yang saya lihat dia bukan mati di sekitar payung, dia agak jauh, cuma karena memang tempatnya itu banyak makhluknya, lebih banyak cewek di sini di payung, makanya dia lebih senang ke arah situ. Sebenarnya dia dari arah jembatan situ.
Cuma Ya. dia kalau ada orang yang mau masuk ke daerah pantai ke dalam, dia ikut. Nanti dia berhentinya tuh di ada jalur yang kalau pas kita kegiatan tuh jalur masuk kan dengan jalur keluar. Ya. Nah, dia ikut biasa di jalur yang masuk. Gitu. Hmm. Antara jalur masuk dengan jalur keluar tuh kan ada simpang Ya. begini. Dia berhentinya di situ. Sampai Dia situ. sampai ke sana dia nggak bisa. Berarti belum ketemu sama yang pegang payung ya? Belum. Hutan yang di payung. Belum. Soalnya saya baru kemarin ini yang kegiatan LK1 kemarin nih, tahun 2023 ya. Itu saya sempat nyasar. Kok bisa? Seorang Lukman Hakim bisa nyasar, sedangkan sudah masuk 2-3 kali. Itu kan cuma ada 2 jalur. Kan? Iya. Jalur masuk dan Jalur masuk dan jalur keluar. Dan itu saya masuk lewat jalur masuk, keluar juga lewat jalur masuk. Tapi saya hilang selama 1,5 jam. Jadi kakak sendiri potong jalan gitu? Iya. Kok bisa? Jadi saya masuk lewat mana, keluarnya lewat mana. Dan itu saya keluar tuh bukan di tempat yang di situ. Saya keluar langsung pas di depan pintu air. Yang ada lahan luas itu? Sebelahnya lagi. Oh jauh dong berarti Jauh. waktunya. Saya 1,5 jam hilang. Dan saya dibawa sama 2 orang. Anak Itu kecil. nggak ada yang dengar anak kecil? Anak kecil. Itu nggak ada yang dengar kayak kakak nggak teriak atau gimana? Posisinya saya nggak teriak karena dia ngajak main. Jadi kakak ikut? Jadi saya ikut. Dia bilang saya tunjukin jalan. Oh ya sudah. Ini anak kecilnya yang cewek atau cowok? 2, satu pasang. Cowok cewek. Jadi anak-anak masuk di kelompok 2. Saya keluar di kelompok 9. Lama dong berarti Iya. di dalam. Itu Lama sekali. keluar, maksudnya ketemunya kok bisa ketemu si anak Sebelumnya tuh kayak saya lihat ada yang tidak suka. Kayak saya tiba-tiba dari sapnya batin sini bilang, kamu jangan lewat situ. Weh, sedangkan itu jalan keluar nih. Dibilang saya jangan boleh lewat situ. Oke lah, saya ikut sapnya batin kan. Jadi saya sapu putar potong jalan saya. Toh saya juga sudah bukan pertama kali masuk situ toh. Bener-bener. Jadi saya masih hafal tempat-tempat sini lah. Kan survei 2 kali ikut survei. Jadi menurut saya aman lah. Sudah Paling hafal tidak ya? setengahnya sudah hafal. Udah, toh masih siang juga kan. Jalan. Kok kayaknya lama sekali, nggak keluar-keluar, akhirnya disamperin sama 2 anak kecil nih. Entah apa tiba-tiba langsung dia bilang, ikut saya yuk. Katanya mau kemana? Saya mau keluar, saya mau ke teman-teman. Udah ikut aja. Udah diajak jalan. Serasa saya tuh jalannya cepat. Cuman sampai di keluar tuh sudah di sudah kelompok 9. Tapi kan kalau memang mau motong jalan kan itu kan pohon-pohon banyak. Iya. Itu yang kakak lihat kayak jalan begitu atau memang kakak terobos Enggak, itu pohon? kelihatan pohon-pohon yang kecil-kecil. Iya, kelihatan. Cuman ada jalannya. Jadi jalan kayak jalan setapak gitu loh. Jadi dia mau kasih saya jalan keluar nih. Jadi saya ikut. Posisi saya cek HP tuh sinyalnya nggak ada. Nggak bisa ngubungin siapa-siapa? Nggak bisa. Saya sempat hubungin itu jam berapa ya saya hubungin tuh. Saya keluar baru ada balasannya. Wah. Itu sempat anak-anak sempat panik katanya. Sempat ada yang kembali kan dia tanya, ada yang lihat kakak Lukman atau tidak? Dia bilang kakak Lukman masih belum keluar. Gitu. Jadi saya rasa tuh cepat jalan tuh, udah dia ikut jalan, saya ikut jalan. Cuman keluar tuh sudah kelompok 9, sedangkan yang baru masuk tuh kelompok 2. Kelompok 2. Sedangkan tahu kan jarak pos 1 dengan pos yang lain tuh kan jauh. Jadi rapat kan. Itu saya bisa sampai di pos 9. Kelompok 9 sudah udah lewat baru saya keluar. Itu kakak sendiri yakin dia ngebawa keluar atau maksudnya di di dalam batinnya kakak sendiri kayak saya kayaknya nggak ikut deh, takutnya dia ngebawa saya ke tempat-tempat. Kalau pas yang di jalan situ nggak tahu kenapa saya mau ikut. Saya mau ikut, tapi nggak ada positif pikiran saya bakalan datang keluar nih, enggak. Pokoknya ikut aja. Saya ikut aja. Bahaya ya orang ini ya. Saya ikut saja, cuman karena udah di pertengahan jalan baru saya pikir kayaknya dia bakalan kasih itu saya jalan keluar, karena sebelumnya tuh nggak ada jalan setapak. Tiba-tiba sudah ada jalan setapak, kayak sudah dibukain jalan.
Itu kalau misalnya kan kita nggak tahu nih niatnya mereka kayak sini ikut kita ikut nih, kita ikut. Ternyata mereka nggak bawa kita ke jalan keluar. Kira-kira kakak gimana tuh nasibnya di dalam? Siapa bisa. Terus saya punya juga yang tahun sebelumnya yang sempat kesurupan massal. Itu kan ada campur tangan saya punya juga. Makanya sempat beberapa panitia yang kerasukan saya punya. Kita lanjut nih yang bahas yang LK1 gimana tuh? Jadi LK1 yang sebelumnya itu kan masuk nih. Terus sekitaran jam 6-an kayaknya, karena materi sudah tenggelam kan. Anak-anak cuci bersih-bersih lah. Cuman ada yang melanggar apa yang saya bilang sebelumnya. Oh iya, kita pakein pita ya. Ya. Jadi sempat ada beberapa orang yang saya kasih. Itu nggak tahu kenapa saya lihatnya kayak saya kasih aja. Kayaknya dia tuh ada potensi entah kesurupan atau hilang atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi gini guys, kemarin itu kita ketika kegiatan di Payung ada beberapa mahasiswa yang kita kasih pita. Pitanya tuh ada berapa pita ya? Kalau nggak salah 3. Saya nggak ingat. Berapa warna? Kalau berapa warna tuh ada hanya 2. Iya, ada 2. Jadi ada biru sama orange. Yang oranye itu yang membahayakan sekali, kayak dia ini sakit parah atau dia ini berpotensi bakal kesurupan seperti itu. Terus yang biru ini kayak dia sakitnya tuh kayak misalnya lagi dapat kayak gitu-gitu aja. Jadi kita sudah bagi, memang ada mahasiswa yang dikasih pita oranye dengan ada yang mahasiswa dikasih pita biru. Nah, sesuai pengalaman saya kemarin itu memang ada beberapa panitia yang bilang enggak kok, di pos ini kita nggak lihat kok ada mahasiswa yang pakai pita oranye. Nah, jadi pita oranye yang dipakai itu kita pakaikan di lengan guys, kita pakaikan di lengan. Itu katanya panitia yang jaga pos itu pita tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi yang pakai pita itu cuma yang kelihatan tuh yang pakai pita biru aja. Yang pakai pita oranye itu orangnya ada, pitanya nggak ada. Sedangkan ketika mereka sampai di posnya saya, itu pos 6 kalau tidak salah. Pos 5 atau pos 6 itu yang di agak luas dia punya tempat, itu mereka pakai. Sedangkan di pos bayangannya apa ya kalau nggak salah, atau di pos sebelumnya. Di situ saya nggak terlalu memperhatikan yang pita oranye. Nah, di pos sebelumnya itu katanya kan itu ada kakak-kakak yang perempuan yang ngejaga. Itu tuh mereka nggak pakai pita oranye. Ya. Mereka nggak pakai sama sekali. Sedangkan ketika mereka sampai di posnya saya, itu pita itu dipakai sama mereka. Nah itu dia. Jadi itu pita tuh kayak hilang muncul gitu. Nggak tahu itu masalah hilang muncul atau mereka lepas. Ya, itu saya nggak tahu juga kalau itu. Tahu. Cuman pada saat bersih ada yang lepas, sengaja dilepas dan hilang. Akhirnya saya dapat marah dari sapunya sendiri dong. Ada pemberitahuan, saya sudah bantu kamu nih. Kamu minta bantuan saya sudah bantu, tapi kamu melanggar apa yang saya bilang. Wih, akhirnya saya cari tahu siapa yang lepas, dan ternyata ada salah satu mahasiswi namanya inisialnya Dela. Dia yang lepas. Dia kesurupan. Oh, yang kemarin itu. Udahlah, dari situ saya berpikiran ini jangan bilang ini dia kesurupan nih karena saya punya ulas juga, saya punya barang juga kan, karena dia nggak suka, ya kan. Akhirnya sudahlah, saya tanggung jawab, saya yang bawa keluar dia. Jadi saya pikiran bagaimana caranya si anak ini harus keluar. Walaupun saya tahu si D ini sebelum ikut kegiatan LK1 ini dia sudah pernah kesurupan. Iya. Gitu. Di MPLF. Di MPLF itu dia sempat kesurupan. Terus di LK1 hari pertama, hari kedua itu juga kesurupan. Iya. Nah, di hari ketiga ini dia kesurupan, cuman saya pikiran karena saya juga tanggung jawab, saya punya barang. Jadi sudah saya antar dia balik. Kita keluar tuh matahari sudah tenggelam, ya kan, seperti yang kakak Tiara cerita tuh, dia tunjukin, saya tahu jalannya bla 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 bla, ya kan. Itu, sampai masuk tengah hutan. Jadi itu termasuk si kakak Lukman ini juga ya guys. Kita tuh yang di bagian belakang itu termasuk si kakak Lukman dengan yang bawa orang kesurupan, dengan yang orang kesurupannya ini termasuk. Jadi si awalnya ini si D ini kesurupan itu karena ada. Jadi di payung itu kalau kakak Lukman mungkin bisa lihat sendiri ya. Itu ada pohon yang jatuh, yang pohon besar itu, pohon tumbang.
Yang saya lihat di dalam payung itu sebelum saya mengarah ke arah pohon itu sudah ada beberapa perempuan yang ngejaga di situ. Jadi ya. kalau bisa dibilang di situ tuh Udah kayak pagar ayu ya? Iya. Ya. Kayak sarangnya. Ya, tahu. Intinya dia itu tempatnya ya di situ. Ah. Dia itu dari awal saya lewat udah yang si cewek-ceweknya ini diam aja. Cuma memang ada empat orang yang kayak bisa dibilang kayak model kuntilanak, tapi dia lebih besar. Badannya itu lebih besar dibanding yang cewek-cewek yang ngejaga samping-sampingnya ini. Dia itu ketawa. Begitu saya lewat dia ketawa kayak cuma gitu-gitu. Kayak dia ketawa ngejek saya gitu. Tapi saya nggak ngeh dia. Saya cuma nengok begini, saya mati sudah. Saya cuma lihat kayak salah nih. Kalau udah wah salah nih. Karena saya nggak pernah lihat dalam bentuk pasukan sebanyak itu gitu loh. Jadi saya lewat, ketika yang si D kesurupan ini ternyata ada campur tangan dari si pasukan yang 4 tadi nih. Yang saya lihat si pasukan yang 4 tadi, jadi dia tuh yang masuk 1 itu baru masuk 1. Yang saya lihat kan ada 4, yang besarnya tuh ada 4. Yang masuk ke si D ini itu 1. Sebenarnya dia tuh masuknya 1 kan. Nah anak-anaknya ini yang ikut dari belakang. Itu yang ngebikin kenapa bisa kesurupan massal, karena yang masuk ini yang si anak-anaknya lagi kayak gitu sih yang saya lihat. Itu yang saya lihat ada campur tangan dari makhluk yang di dekat pohon. Seperti itu. Akhirnya kalau dilanjut lagi tuh masuk, jadi sistem masuk keluarnya anak-anak tuh kayak apa, pegangan tangan kayak kereta. Oh iya. Jadi sistemnya mereka begitu. Jadi saya ditugaskan sama staffnya senior nih, sudah kok pikirkan saja tuh anak bagaimana cara untuk keluar. Ya sudah. Ini kita udah dapat barisan. Belum, masih di belakang. Dia sudah sampaikan di saya sama staffnya teman begitu. Oke sudah, kita 3 yang kasih keluar dia nih. Kakak belakang aman, jaga belakangnya. Yo, saya jaga belakang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sudah kita jalan. Ketemu nih sama mereka yang sudah jejer-jejer nih. Udah jejer, sudah. Kita tabrak masuk saya. Bagaimana caranya itu bikin jalan. Itu dari sepanjang jalan tuh ada anak-anak tuh yang entah itu mungkin ada yang takut gelap, ada yang nangis karena nggak bisa pulang, pikirannya mereka. Teriak tidak, nangis. Kalau di situ saya sudah nggak sadar. Di situ nangis. Di situ tuh dia nangis. Nah, si D ini dia selalu berontak. Itu posisinya dia digendong. Kita kalau gendong tuh jalannya kan agak ekstrim kan, jalan keluarnya nih. Licin, apalagi habis hujan kan. Jadi akhirnya kita bopong, kita pegang kiri kanan. Oh jadi kayak dia di tengah terus kiri kanan yang merangkul. Rangkul gitu. Kita gitu karena nanti kalau capek situ susah kita gendong lagi. Itu yang bawa siapa? Ada saya sama 2 teman saya. Oke. Gitu kita bawa keluar. Itu dia ada di satu pohon tuh dia berontak, dia mau naik pohon, mau manjat. Nah itu yang setengah mati kita kasih bagaimana caranya kita bawa dia kasih keluar dari situ. Udah kita bujuk dan segala macam, keluar dari situ. Akhirnya digendong karena biar cepet. Karena kita jengkel, anaknya si D ini selalu mau manjat pohon, selalu mau lari ke belakang terus. Akhirnya digendong, udah sampai di luar dekat pintu air situ kan, kita kasih turun. Nah si salahnya nih yang teman saya laki-laki ini dia kasih turun, dia sudah bilang sama teman saya perempuan nih. Cuman teman saya perempuan mungkin nggak dengar atau bagaimana, dan saya masih di belakang. Akhirnya saya bawa senter kan, saya posisi masih di belakang. Akhirnya dia lari, dia hampir mau nyemplung di kali situ. Dilepas sama dia? Iya, dilepas. Si kesurupan ini dilepas? Iya. Kok bisa? Iya, karena mungkin kecapean kan gendong nih. Karena dia gendong dari pantai bagian dalam sekali. Kayak posisinya kayak dia dikasih turun. Disuruh pegang sama si perempuan nih. Disuruh pegang. Cuman mungkin kakak perempuan ini nggak dengar atau bagaimana, dan belum pegang. Dia belum pegang udah dilepas. Hilang orangnya. Lari. Itu saya di belakang. Enggak. Saya di belakang, saya refleks, saya dorong. Itu udah malam ya? Sudah malam tuh, sudah jam 7. Itu barisan belakang sudah pada keluar atau belum? Itu masih baru keluar tuh baru 2-3 orang saya di depan.
Udah kita angkat sampai di pintu air, banyak sekali anak-anak sudah mulai kumpul kan, udah kita paksa buat segera ke kampus. Di kampus juga ada mobil lewat dan tabrakin diri ke mobil lah, anak tuh kacau sekali. Udah akhirnya sampai di Gunung Baru, semua sudah kumpul. Banyak tuh, ternyata yang kesurupan bukan hanya si dia aja, bukan hanya si Denny aja, ternyata ada sekitar 12 orang. Berarti yang mungkin itu sudah beberapa yang sadar ya, karena ketika saya sadar di PKM itu mungkin yang saya lihat mungkin ada sekitar 5 orang lah. Di situ sudah saya lihat termasuk 12. panitia. 12. Itu sudah termasuk panitia belum? Saya panitia, saya cuma lihat satu. Yang kesurupan. Ya. Cewek, cowok? Cowok. Dan itu saya punya juga. Dan gobloknya itu ini ya karena gitu sih, kan tidak semua orang tahu barang begini kan, nggak tahu cara mengatasi dan segala macam. Jadi si cowok ini yang kesurupan, si panitia ini dikasih rokok, dibakarin rokok di mulutnya, disiram segala macam, nggak bangun, makan makin betah karena rokok kan makhluk begitu, ada yang suka rokok, ada yang suka menyan, ada yang suka bunga. Iya, saya lihat. Memang ada panitia yang saya lihat, tapi saya pikir itu bukan kesurupan karena pertama saya nggak lihat makhluknya. Pertama itu saya nggak lihat makhluknya. Yang kedua, saya pikir mungkin dia kecapean. Atau mungkin dia bercanda. Ya, jadi karena teman-temannya kayak ini loh, ini ada rokok nih. Karena kan si panitia ini nggak pernah sampai lego begitu kan. Nah, itu. Saya juga nggak sadar kalau dia kesurupan. Karena saya positif ke peserta. Itu full atau setengah? Yang mana itu? Kesurupannya. Dia cuman kaki saja. Jadi yang masuk di dia tuh sapunya tapi yang besar. Jadi dia tinggi. Jadi dia hanya gandol. Jadi kayak numpang gendong gitu. Numpang ikut keluar. Gitu. Jadi hanya kayak kakinya saja numpah di sini dia. Akhirnya dia nggak bisa gerak. Gitu. Mungkin kakak Tera nggak lihat karena mungkin badannya nggak di situ. Karena ketutup juga. Gitu. Badannya kan panjang. Ya, pertama ditutup sama teman-temannya. Yang kedua karena mungkin saya sudah posisi nggak fokus kan. Jadi saya lihat, apa mungkin pingsan biasa? Saya pikir apa mungkin pingsan biasa karena teman-temannya tuh pada sundutin rokok di mulut. Habis satu banget. Pada ini loh, ini ada rokok nih. Gitu. Jadi pikirku mungkin bercanda tuh. Jadi saya karena di situ saya tidak lihat makhluknya, jujur. Iya. Karena dan saya juga nggak lihat sih kalau itu sapunya. Itu kenapa makanya saya bilang mungkin bukan kesurupan karena saya nggak lihat makhluknya. Saya juga nggak berpikiran kalau itu sapunya baru sendiri yang masuk di dia, numpang di dia. Entah bagaimana tiba-tiba saya keingat saya ada tinggal sapunya di pantai. Oh jadi biasa begitu tuh harus dibawa pulang lagi? Tergantung permintaan. Kalau saya kan nyuruh, jadi saya suruh dia stay di situ untuk pagar. Setelah nanti saya akan panggil. Posisinya mungkin saya lupa panggil kan karena fokus di mereka. Akhirnya dia daripada saya nunggu sendiri kan, numpang di sapunya panitia yang satu ini. Itu tanpa sepengetahuannya kakak? Tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu tuh udah dia sudah habis satu rokok lebih. Saya lupa saya punya barang. Saya coba cek, ternyata dia sudah ikut. Dia sudah hambak di belakang nih. Ya sudah, saya kasih keluar dia dulu. Itu kalau bisa di makhluknya itu seperti apa? Dia tuh tinggi besar warna hitam. Dia hampir sama kayak genderuwo, cuman dia lebih di atasnya sedikit. Lebih levelnya di atasnya genderuwo. Itu kakak dapat atau? Itu kayaknya itu dia ada dari orang tua saya. Karena dia tuh masih satu teman dengan yang satunya lagi, satunya yang perempuan. Dan itu memang dari orang tua.